Kabar penting bagi pensiunan, berikut 8 fakta mengejutkan gaji pensiun pindah ke kantor pos mulai bulan depan. Begini nasib pensiunan. Mari kita simak beberapa fakta mengejutkan terkait dengan perpindahan gaji pensiun yang akan pindah ke kantor pos dan bagaimana dengan nasib pensiunan yang lain. Kita masuk di informasi selanjutnya. Banyak yang bertanya-tanya, ya. Berikut 8 fakta gaji pensiun pindah ke kantor pos. Nah, yang pertama, bagi yang berhutang di bank sebelumnya dan kemudian pindah ke kantor pos, maka hutang pensiunan tersebut silakan dikomunikasikan ke bank yang bersangkutan. Sebagai contoh, apabila sebelumnya Bapak Ibu mitra bayarnya adalah Bank BTPN, kemudian Bapak Ibu di sana ada hutang, dan mulai bulan depan Bapak Ibu akan dipindahkan pembayaran gaji pensiunnya ke kantor pos. Dan bagaimana dengan nasib hutang Bapak Ibu tersebut? Jawaban dari Taspen adalah silakan dikomunikasikan atau dikonsultasikan ke bank bersangkutan. Jadi setelah dikomunikasikan, tentulah nanti dapat bagaimana solusinya, apakah nanti Bapak Ibu menyetor secara manual ke bank tersebut, atau ditarik secara otomatis tidak mungkin ya, karena banknya sudah berbeda. Kemungkinan besar mungkin disetor manual. Kemudian, perpindahan gaji pensiun ke kantor pos ini mulai berlaku 1 Juli 2025 yang jatuh pada bulan depan. Sekarang sudah tanggal 11 Juni, artinya tinggal 19 hari lagi. Siap-siap Bapak Ibu, gaji pensiunnya akan pindah ke kantor pos. Fakta ketiga ya. Adapun tujuan dari perpindahan gaji pensiun ini ke kantor pos adalah, kata Taspen, yang pertama itu memastikan kebenaran penerima pensiun. Memastikan kebenaran penerima pensiun ya. Ini jawaban Taspen. Kenapa dipindahkan gaji pensiun itu dari mitra bayar sebelumnya ke kantor pos adalah memastikan kebenaran penerima pensiun. Pertanyaannya, jadi selama ini data yang ada di bank tersebut, apakah ada kesalahan atau dipertanyakan kebenarannya? Nah, kan itu yang menjadi pertanyaan kita. Kemudian, alasan kedua adalah untuk mengantisipasi kasus penipuan. Nah, pertanyaannya, apakah di bank sebelumnya data kita itu tidak aman sehingga dipindahkan ke kantor pos? Tentu ini juga menjadi pertanyaan bagi para pensiunan. Bahkan ada beberapa pensiunan yang berkomentar, sebenarnya bukan banknya yang terkait dengan penipuan. Hanya saja kemarin kasus korupsi yang perlu diperhatikan. Jangan nanti uang pensiun dikorupsi kembali. Nah, kan gitu. Ada juga komentar pensiunan yang seperti itu. Kemudian, terkait dengan pemindahan gaji pensiun ini ke kantor pos, itu tidak perlu persetujuan dari Bapak Ibu. Ya, jadi setuju atau tidak setuju, gaji pensiun Bapak Ibu akan dipindahkan ke kantor pos mulai bulan depan. Nah, gitu ya. Dan dengan perpindahan ini, Bapak Ibu nanti akan menerima pemberitahuan dari Taspen. Jadi Bapak Ibu nanti akan ada pemberitahuan dari Taspen terkait dengan pemindahan ini. Kemudian, pembayaran gaji dari Bank BTPN dan BWS yang mulai pindah ke kantor pos. Artinya, mulai 1 Juli 2025 nanti, pembayaran dari Bank BTPN dan BWS lah yang akan mulai dipindahkan ke kantor pos. Lantas bagaimana dengan bank lain? Apakah ikut pindah atau masih tetap seperti biasa? Jawaban dari Taspen adalah, untuk saat ini yang pindah ke kantor pos itu hanyalah Bank BTPN dan BWS. Sementara untuk bank lain itu belum ada informasi dari Taspen. Yang jelas kata Taspen, untuk saat ini yang pindah pembayarannya itu hanya Bank BTPN dan BWS saja. Nah, itu ya untuk saat ini. Tetapi kita tidak tahu nih ke depannya
apakah nanti bank-bank lain akan ikut pindah atau tetap seperti biasanya. Nah, kemudian fakta selanjutnya, pengambilan di kantor pos itu, ya, pengambilan di kantor pos itu bisa diwakilkan oleh ahli waris. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah uzur, susah untuk berpindah atau ke kantor pos, apalagi nanti antri di kantor pos gitu ya, itu bisa diwakilkan oleh ahli waris. Ahli waris cukup membawa persyaratan seperti KTP, kartu identitas pensiun, dan buku rekening. Nah, itu ya. Dan ternyata kantor pos ini memiliki solusi lain. Pengambilan uang pensiun itu tidak hanya bisa diambil di kantor pos, tetapi bisa juga diambil di Indomaret. Syaratnya Bapak Ibu harus menginstal dulu aplikasi Postpay namanya. Nah, setelah Bapak Ibu install aplikasi Postpay itu, nanti registrasinya dibantu oleh petugas kantor pos. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu bisa ambil uangnya di Indomaret. Nah, gitu ya. Kemudian bisa juga pakai mesin ATM tanpa kartu, tapi harus juga ada aplikasi Postpay-nya. Nah, jadi gitu. Jadi tidak hanya ke kantor pos, bisa di mesin ATM tanpa kartu, bisa juga di Indomaret. Tapi syaratnya harus ada aplikasi Postpay. Nah, itu beberapa 8 fakta mengejutkan terkait dengan perpindahan gaji pensiun dari Bank Mitra Bayar ke Taspen, ke kantor pos yang dilakukan oleh Taspen mulai bulan depan. Nah, bagaimana respon pensiunan terhadap perpindahan gaji ini yang akan mulai berlaku di bulan depan? Tentu banyak pensiunan yang bertanya-tanya, gitu ya. Ini juga bertanya ini, kenapa tiba-tiba pembayaran dipindah ke kantor pos? Apa yang dicurigai Taspen? Nah, gitu kan. Padahal bapak saya tiap bulan autentikasi dan masih sehat. Sudah enak di bank, malah dipindah ke kantor pos. Nah, kan gitu. Pertanyaan ini juga, apakah bapak saya dicurigai sebagai bukan penerima pensiun? Katanya kan, karena rekan bapak yang lain masih tetap di bank awal. Kemudian, bisa nggak di kantor pos ambil tengah malam atau hari libur? Nah, ini juga jadi pertanyaan. Jadi, jawaban dari Taspen adalah, untuk saat ini, pemindahan pembayaran gaji hanya dilakukan untuk bank BTPN dan BWS saja. Jadi, bagi Bapak Ibu yang banknya bukan bank BTPN dan BWS, berarti pembayaran gaji masih seperti biasanya untuk bulan Juli. Jadi, yang berpindah ini untuk saat ini hanya dilakukan untuk bank BTPN dan BWS saja. Nah, itu ya. Kemudian bagaimana dengan respon pensiunan lain juga ada. Bagaimana dengan yang gajinya ikut BPD? Ya, BPD masih seperti biasa. Yang berpindah itu adalah Bank BTPN dan BWS untuk saat ini. Kemudian, nanti dana pensiun yang akan dipindahkan lagi katanya. Ada juga yang komentarnya seperti itu, gitu ya. Nah, ini ada juga kantor pos ini harus bisa menggunakan kartu ATM katanya. Kemudian, ini tunggu dari Taspen. Belum jelas bro katanya. Nah, ada juga yang Bank PPD sudah nyaman. Ya, kalau di Bank PPD berarti masih tetap seperti biasa. Wah, tambah ribet katanya. Ya, gimana lagi ya? Karena memang itu pula kebijakan dari Taspen. Tentu kita hanya bisa menerima saja. Ada juga yang bilang ini alasannya nggak masuk akal. Taspen ke PT Pos untuk menghindari penipuan pensiunan katanya. Ini katanya akal-akalan Taspen yang selama ini justru pejabatnya banyak koruptor lur. Inilah yang harus dibersihkan oleh Menkyu. Para pensiunan tidak mungkin menipu. Jadi kalau menurut Bapak Sahrul ini bukan pejabatnya banyak koruptor, yang mungkin ada oknum-oknumnya saja gitu ya. Bukan semuanya, oknumnya saja yang ada beberapa korupsi ya. Kemarin sebagai contoh PT Taspen ya, yang mana dikorupsi uang pensiunan gitu ya. Hingga berapa kemarin itu lumayan banyak lah ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi ada oknum-oknum pejabat yang malah uang pensiun itu yang dikorupsinya. Nah, itu ya. Jadi banyaklah respon dari pensiunan itu beragam. Nah,
Itulah dulu informasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian.